Selamat menyaksikan. Sebentar, Sayang. Seluruh tubuhku memang sudah lelah. Tapi pikiranku masih saja mengambang sana kemari. Biasakan aku begini malam-malam. Baiklah, tapi apa boleh aku ketahui apa yang kau sedang dipikirkan malam ini? Semuanya. Semua apa yang kupikirkan selama ini sudah kurekam dalam buku harianku. Sayang, perjalanan hidup seorang guru muda yang ditempatkan di suatu desa terpencil. Seperti teluran ini, kini merupakan lembaran-lembaran terbuka bagi semua orang. Kenapa kini pemberitahuan ini kepadaku? Kau seakan-akan menyimpan suatu rahasia. Apa memang rahasia? Sama sekali bukan rahasia. Sama sekali bukan rahasia, sayangku. Malam-malam di tempat terpencil seakan memanggil aku untuk diajak merenungkan sesuatu. Dan jika aku tidak bisa memenuhi semua keinginannya, aku akan mengalami semacam frustasi. Memang pernah sekali suatu malam yang mencengkeram, ketika aku tidur dengan nyenyak, aku sampai pada suatu persimpangan jalan di mana aku tidak boleh memilih. Pasrah saja. Apa yang bisa kau lakukan terpayang ini? Coba kau baca catatanku tanggal. Ini tanggal
Ini tanggal 2 Oktober 1977. Sudah setahun aku bertugas di Klaulan, suatu tempat yang terpecah tegap seperti karang di tengah lautan. Sejak desa ini tertara dalam peta bumi, dari jauh dia angker, tidak bersahabat, panas dan debu menjut tubuh. Ia kering kerontang gersam. Apakah aku akan menjadi bagian dari alam yang tidak bersahabat ini? Menjadi penonton yang diombang-ambing oleh barang tontonannya. Setahun telah lewat, dan selama itu manusia ditelan oleh alam. Aku belum menemukan kejahatan di sini. Orang-orang seperti sulit bicara tentang hubungan dirinya dengan alam. Sampai di mana kebisuan ini bisa diderita? Dan apakah akan diteruskan oleh generasi-generasi yang setiap paginya aku hadapi? Apakah di sini tidak dapat adanya kekejaman? Kenapa kau berhenti? Dan kenapa kau menatap aku seperti itu, Saina? Apakah tulisan ini tidak keterlaluan? Biasakah ditemukan kejujuran di dalamnya? Kejujuran aku pertaruhkan di dalamnya, Saina. Aku bisa mengatakan kita kadang-kadang dihinggapi oleh sikap-sikap munafik dalam suatu pergaulan hidup. Ada ikatan-ikatan yang mengharuskan kita berkata iya terhadap apapun, sekalipun dalam hati kecil kita berkata tidak. Kejujuran mendorong aku untuk berkata tidak, karena aku melatih diri menjadi orang yang setia pada nuraninya. Aku juga tahu masa kini yang dicari adalah orang-orang yang mau berkata iya. Berkata tidak akan disisihkan. Memang sulit, Saina. Tapi itulah hidup yang sebenarnya terjadi. Kecuali kalau kita melihat hidup ini indah di luar, bobor di dalam. Itulah masalahnya. Aku tidak berpikir sampai ke sana. Pikiranku sederhana saja. Kau masih ingat tentunya ketika kita pertama kali tiba di sini. Ya, setahun yang lalu. Tekadmu untuk berdiri di depan kelas, mengajak generasi muda itu akan menjadi pandai. Idealisme menyala-nyala. Waktu itu kita disambut oleh kepala desa dengan pidato selamat datangnya. Ini, putarlah tapet ini. Kau rekam semua peristiwa itu. Kami ucapkan selamat datang kepada saudara Jamil dan istri. Inilah tempat kami. Kami harap saudara betah menjadi guru di sini. Untuk tempat saudara berlindung dari panas dan angin. Kami telah menyediakan pondok yang barangkali tidak terlalu baik bagi saudara. Dan apabila Anda memandang bangunan SD yang cuma 3 kelas itu, dindingnya telah robek, daun pintu telah copot, lemari-lemari sudah reot, lonceng sekolah bekas pacul tua yang telah tak terpakai lagi. Semuanya menjadi tantangan bagi kita bersama.
Selain itu, kami perkenalkan 2 orang guru lainnya yang sudah 5 tahun bekerja di sini. Yang ini adalah saudara Sahli. Sedang yang berkacamata itu adalah saudara Hasan. Kedatangan saudara ini akan memperkuat tekad kami untuk membina generasi muda di sini. Harapan seperti ini menjadi harapan saudara Sahli dan saudara Hasan tentunya. Semuanya bicara baik-baik saja waktu itu. Dan semuanya berjalan wajar. Apakah ada tidak wajar pada diriku sekarang ini? Ini aku yang bertanya. Jujurkah pada nuranimu sendiri? Penilaian terakhir ada apa hatimu? Dan mampukah membuat semacam pengadilan yang tidak memihak kepada nuranimu sendiri? Kenapa Sahil? Sikap keras kepala yang terdiri dari semua itu. Aku terkenal masa itu. Ketika kamu membujuk aku agar aku mau datang kemari. Apakah masih harus aku katakan bahwa aku telah berusaha berbuat jujur dalam semua tindakanku? Kau menyalahkan aku karena aku terlalu bilang tidak dengan setiap dialog dengan sikapku. Tapi inilah hatiku yang ikhlas untuk ikut gerak langkah masyarakatku. Tidak, sayang. Mental masyarakat seperti katamu itu tidak terbatas di desa saja, tapi juga berada di kota. Kau tidak memahami masyarakatmu. Masyarakat itu yang memahamiku. Siapa yang salah dalam hal ini? Masyarakat. Yang benar. Aku. Lalu, Aku pindah dari sini. aku kira itu bukan suatu penyelesaian. Sementara itulah penyelesaiannya. Tidak. Mesti ada yang hilang antara kau dan masyarakatmu. Selama ini, kau membanggakan dirimu sebagai seorang idealis. Idealis sejati malah. Apa arti kata itu? Bila kau sendiri tidak bisa dan tidak mampu bergaul akrab dengan masyarakatmu. Aku terkenang masa itu. Ketika kau membujuk aku agar aku mau datang kemari. Aku ingin hidup jauh dari kebisingan, sayang. Aku tertarik dengan kehidupan sunyi di desa, dengan penghuninya yang polos dan sederhana. Di sana, aku ingin melihat manusia seutuhnya. Manusia yang belum dipoles oleh sikap-sikap munafik dan pulasan belaka. Kuharap kau menyambut keinginanku ini dengan gembira, dan kita bersama-sama pergi ke sana. Sudah kau pikirkan baik-baik. Perjuangan di sana berarti di luar jangkauan perhatian. Aku bukan orang yang membutuhkan perhatian dan publikasi. Kepergianku ke sana bukan dengan harapan untuk menjadi guru teladan. Coba bayangkan, siapa penjabat yang memikirkan kesulitan seorang guru yang bertugas di Sembalun? Umpamanya, betul, mereka menerima gaji setiap bulan. Tapi dari hari ke hari mereka dicengkeram kesunyian. Dengan senyuman secara terbayang di bibirnya. Bila menghadapi anak bangsanya. Dengan alat-alat serba kurang. Mungkin kehabisan kapur. Namun hatinya tetap di sana. Aku bukan orang yang membutuhkan publikasi. Tapi ukuran-ukuran dan nilai-nilai seorang guru di desa perlu direnungkan kembali. Ini bukan ilusi ataupun igoan di malam sepi, sayang. Sedang teman-teman di kota mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang sebenarnya kita ini. Itu yang mendorong aku, mendorong hatiku untuk melamar bertugas di desa ini. Baiklah, sayangku. Aku tahu apa tugas utamaku di samping seorang ibu rumah tangga, yaitu menghayati tugas suami yang menjadi pendorong utama karirnya.
Emerald atau Elvin Toppers. Iya, malam-malam aku sering melihat membuka buku-buku Eric Fromm yang berjudul The Science of Sea atau Futuresnya Alvin Toppers itu. Apa yang kau ketahui tentang Eric Fromm dan bukunya? Atau Toppers? Tidak banyak, tapi yang aku ketahui ada orang-orang mencari kekuatan pada buku-bukunya. Dan dia tidak akan mundur walau kepahitan macam apapun disodorankan kepadanya, karena ia mempunyai gradasi dari lebih tinggi yang menyebabkan kepahitan hidupnya. Apakah kau akan menyerah dalam hal ini? Ketika kau melangkahkan kakimu memasuki desa ini, terlalu banyak yang akan kusumbangkan kepadanya. Ini harus kau akui, tapi kini akuilah kau menganggap desa ini terlalu banyak yang akan meminta dirimu. Inilah resiko hidup di desa. Seluruh aspek kehidupan kita disorot. Sampai-sampai soal pribadi kita dijadikan ukuran mampu tidak mampunya kita bertugas. Dan aku tahu hal itu karena aku kenal kau. Aku sama sekali tidak menyenangkan kau, malah diam-diam menghargai kau. Dan hal itu sudah sepantasnya. Aku tidak ingin kau tenggelam begitu saja dalam masyarakat atau dalam suatu sistem yang jelek. Namun telah membudayakan dalam masyarakat itu. Dimanapun kau berada, juga sekitarnya kau bekerja di kantor. Kau pernah penuh semangat menceritakan bagaimana novel karya Uris yang berjudul Queen Bee Seven. Di sana, Uris menulis katamu bahwa seorang manusia harus sadar kemanusiaannya dan berdiri tegak antara batas kegilaan lingkungannya dan kekuatan moral seharusnya menjadi penduduknya. Betapapun kecil kekuatan itu, di sanalah manusia itu diuji. Ini bukan kuliah. Aku sama sekali tidak menyetujui bila kau bicara soal kalah menang. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Aku mungkin boleh menyadari apa benda-benda yang hilang yang kau katakan tadi. Generasi-generasi sekarang mengalami kesulitan dalam masalah hubungan antar sesama manusia. Mereka mengalami apa yang dinamakan gangguan intelektual. Kita makin cemas. Kita akan mengalami yang namanya kemiskinan artikulasi. Di sementara sekolah, di banyak sekolah, malah mengarah bukan menjadi pelajaran utama lagi. Sementara semakin banyak gagasan yang harus disampaikan. Tukaran pikiran makin dibutuhkan. Ya, seperti pertukaran pikiran malam ini. Kita harus yakin manfaat pertukaran di mana gejala dan masyarakat itu. Di sanalah manusia itu uji. Ini bukan kuliah. Padahal nasib suatu masyarakat tergantung pada hal-hal itu. Dan kita jangan melupakan kenyataan bahwa masyarakat itu bukan saja berada dalam konteks dengan sikap-sikap orang yang mempunyai sikap yang tidak sosial, tapi sering pula konflik dengan sikap-sikap manusia yang paling dibutuhkannya, yang justru ditekan oleh masyarakat itu sendiri. Itu kan Eric Fromm yang bilang. Memang aku mengutip dia. Aduh, Ya Imam paginya anak muda, ini masih muda yang sama butuhkan kau. Ya Rasulullah.
الصلاة والسلام